Judul ini terinspirasi dari Quran surat At-Tahrim ayat 11. Jadi judul ini saya munculkan Bapak Ibu, ini berawal dari ayat Al-Quran, Quran surat At-Tahrim ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun id qala rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid dzalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Jemaatan para bapak, para ibu, para jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wonten ing kesempatan dalu punika kula kesupen semoga kula panjenengan sedaya langkung rumiyin ngaturaken puja saha puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala inggih awit nikmat peparingipun dumateng kita sedaya. Dalu punika kita tasih saged nindakaken salat Isya saha tarawih, ugi tasih saged nindakaken siang Ramadan. Mugi Allah Subhanahu wa taala kanthi raos syukur kita wonten ing dalu punika saestu Allah maringaken kegiatanipun dumateng kita, maringaken semangatipun dumateng kita sehingga wonten ing akhir Ramadan punika atau sepertiga yang terakhir wonten ing bulan Ramadan punika kita saestu pinaringan istiqomah. Kados dene kita nindakaken siang Ramadan saha sedaya amaliyahipun wonten ing awal. Shalawat saha salam boten kesupen kita aturaken dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam awit sampun paring piwucalipun dumateng kita, paring tulodo dumateng kita sehingga kita tasih dados umatipun dumugi wonten ing dalu punika. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wonten ing dalu punika insyaallah kepareng kawula ngaturaken tema utawi judul punika semangat untuk mendapatkan surga atau semangat kita untuk dapat menggapai surga yang memang dicita-citakan
diinginkan oleh setiap muslim mukmin atau kula panjenengan sedaya. Namun saderengipun apabila kepala kawula nambahaken setunggal hadis utawi qaulul ulama wonten ing babagan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sudah disepakati oleh banyak ulama baik di Indonesia maupun di dunia, bahwa Lailatul Qadar itu ada pada setiap tahunnya, yaitu ada di bulan Ramadan. Maka di sini saya ingin menyampaikan satu hadis yang menguatkan. Barangkali ada bapak ibu yang berpendapat Lailatul Qadar itu hanya pada masa Rasulullah SAW, sehingga Lailatul Qadar itu hanya sekali saja pada waktu itu. Barangkali ada, tapi mudah-mudahan tidak ada. Artinya kita berkeyakinan bahwa Lailatul Qadar itu ada di setiap bulan Ramadan. Nah, menikah kalau wawasakan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lau alimtu ay Lailatul Qadri kana aksaru du'ai fiha as'alullah al-afwa wal afiyah." Seandainya aku, Aisyah seandainya aku mengetahui malam Lailatul Qadar, maka aku banyak berdoa meminta kepada Allah ampunan dan keselamatan. Jadi bahwa ketika kita berada di malam Lailatul Qadar, terutama di 10 akhir dari bulan Ramadan, maka apa yang kita minta kepada Allah tidak lain adalah ampunan dan keselamatan. Tadi sore sudah disinggung terkait dengan doanya. Di antara doa yang bisa diamalkan adalah pada hadis berikut. Ya Rasulullah, inni wafatu Lailatul Qadri bima adamu. Qala quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Menawi Rasulullah SAW menturunkan doa punika wonten ing malam Lailatul Qadar, berarti memang Lailatul Qadar itu ada di setiap bulan Ramadan. Maka kalau ada yang berkeyakinan bahwa Lailatul Qadar hanya sekali pada waktu itu, ya, maka terbantahkan dengan hadis ini, karena dituntunkan oleh Nabi terkait dengan doa malam Lailatul Qadar. Kemudian di dalam tafsir As-Sa'di ini juga disampaikan bahwa tawarat al-ahadis fi fadliha wa annaha fi Ramadan wa fil asril awakhir minhu khususan fi autarihi wa hiya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis saah. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtifu wa yusiru min ta'abbudi fi al-asril awakhir fi Ramadan rojaan Lailatul Qadri. Ingkang atosipun dan banyak sumber-sumber hadis terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Wa annaha fi Ramadan, keutamaan Lailatul Qadar, wa annaha fi Ramadan, yaitu di bulan Ramadan, wa fil hasil awakhir, dan di 10 akhir bulan Ramadan itu, khususnya fi autarihi, yaitu di malam-malam ganjil. Wahia baqiyatun fi kulli sanatin, yaitu ada di setiap tahun, fi kulli sanatin. Jadi bahwa Lailatul Qadar itu ada
di setiap tahun ila qiyamis saah, sampai dengan hari akhir. Qiyamus saah itu hari akhir. Walihada, maka dari itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nabiku beritikaf, wa yuksiru min ta'abbud, dan memperbanyak ibadah fil asril awakhir, di 10 akhir min Ramadan, dari Ramadan, rojaan, nah ini sebenarnya mengharap Lailatul Qadar. Jadi bahwa Nabi beriktikaf memperbanyak ibadah di 10 akhir Ramadan itu adalah rojaan, mengharap Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Maka dari tafsir As-Sa'di ini dapat kita ambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa kita tidak ragu bahwa Lailatul Qadar itu ada di setiap bulan Ramadan. Dan masih banyak hadis yang menunjuk kepada hal-hal tersebut. Mila sunatus kula panjenengan sami yakin nggih Bapak Ibu. Yakin apa mboten Pak Nur? Atau hanya yakin waktu Nabi saja? Tidak nggih. Alhamdulillah. Salajengipun Bapak Ibu, judul dari punika nggih punika menggapai surga. Menapa ingkang wonten ing bayanganipun awake dhewe? Apa yang menjadi bayangan kita Bapak Ibu tentang surga? Apa niku surga? Surga tempat yang sangat enak, tempat yang sangat nyaman, tempat yang penuh dengan keindahan, tempat yang penuh dengan pemandangan, tempat yang menarik, tempat ketika orang berada di dalamnya tidak ingin kembali atau keluar darinya, dan masih banyak lagi. Kalau kita membayangkan surga, oh surga, kira-kira yang terbayang di dalam benak kita ini adalah sebuah kebaikan Bapak Ibu, sebuah kenyamanan, sebuah ketentraman, keselamatan, dan lain sebagainya. Beda bayangan kita dengan neraka. Kalau bayangan kita tentang neraka itu mengerikan, menakutkan, orang tidak suka, dan lain sebagainya. Maka kembali kepada surga, karena judul kita adalah menggapai surga. Jadi bahwa surga dalam bayangan orang-orang mukmin itu adalah sesuatu yang memang diinginkan, dicita-citakan, ingin didapat, ingin menempati, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, ya, bagaimana sikap seorang mukmin terhadap surga yang memang menjadi tujuan akhir daripada kehidupannya? Apakah mereka tertarik? Apakah mereka menginginkan? Atau hanya sedang-sedang biasa saja? Atau mungkin malah abai gitu ya, kurang gagas gitu ya. Maka ada 3 pandangan orang mukmin terhadap surga itu sendiri. Kalau yang betul-betul menginginkan kehidupan akhir di surga, maka ya seperti Bapak Ibu ini bersemangat gitu nih. Bersemangat untuk beribadah, bersemangat untuk menambah ilmu, bersemangat untuk dapat mengerti ilmu-ilmu agama, bersemangat untuk beramal, dan lain sebagainya. Tetapi yang sedang-sedang saja ya biasa. Atau nanti kalau umur saya sudah masuk usia pensiun pamannya, atau masa tua, baru nanti saya akan mendekat kepada Allah. Jadi ada yang tertarik, ada yang betul-betul ingin mendapatkan, ada yang biasa, dan ada yang abai. Kalau yang abai ya berarti ketika ada perintah sholat ada abai, ya,
Ya, ketika ada majelis-majelis tadarus Al-Quran abai, ya. Ada kegiatan-kegiatan keislaman abai, ya. Itu berarti memang ya, orang itu belum menginginkan kehidupan akhir di surga. Tapi kita berharap Bapak Ibu bahwa kita semuanya ini adalah orang-orang yang menginginkan kehidupan di akhir, yaitu kehidupan surga. Dan sebagai seorang mukmin Bapak Ibu, kita harus bercita-cita, harus berkeinginan, harus berkemauan bahwa kita harus dapat menggapai surga itu sendiri, atau kita harus mendapatkan surga itu di kemudian hari. Jangan sampai kita sebagai seorang mukmin hanya biasa saja menanggapi adanya surga, atau bahkan mengesampingkan jalan-jalan untuk dapat meraih kepada surga itu sendiri. Maka mudah-mudahan setelah kita mengetahui gambaran daripada surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keindahan, penuh dengan keselamatan, kenyamanan, ketentraman, maka persepsi kita terhadap surga itu harus ditanamkan di dalam niat, kemudian semangat untuk dapat meraihnya. Nah, kalau itu sudah ada, sekarang bagaimana kemudian kita bisa menggapai meraih surga yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang penting. Judul ini terinspirasi dari Quran surat At-Tahrim ayat 11. Jadi judul ini saya munculkan Bapak Ibu, ini berawal dari ayat Al-Quran, Quran surat At-Tahrim ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun id qala rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid dzalimin. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana istri seorang raja yang kafir, tetapi ia justru beriman kepada Allah dan menginginkan surga. Padahal suaminya ini seorang raja, tetapi kafir, tidak beriman kepada Allah. Suaminya kafir, tetapi istrinya mukmin. Dia beriman kepada Allah dan menginginkan surga. Inilah perumpamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nanti pada ayat yang lain ada seorang istri, ya, suaminya mukmin, yaitu Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh itu mukmin, seorang nabi, tapi istrinya ini keluar dari keimanan, artinya kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebalikan dari Fir'aun. Fir'aun ini seorang kafir, tapi istrinya mukmin. Nuh seorang mukmin, tapi istrinya seorang kafir. Ternyata itu bisa terjadi pada waktu itu dan terjadi pada diri seorang nabi, apalagi hanya pada diri kita sebagai manusia. Tapi jadi pengikut nabi yang kesekian itu. Tapi kita berharap ya di dalam satu keluarga ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk keturunan kita. Itu hanya sekilas gambaran atau perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Jadi hendaknya orang-orang yang beriman ini menjadi sebuah pembelajaran dari kisah istri seorang Fir'aun ini. Ketika ia berkata, ya Rabbu, wahai Tuhanku, bangunkan
siapkanlah untukku sebuah rumah di sisiku, yaitu surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ini keinginan istri Raja Fir'aun yang menginginkan surga, Bapak Ibu. Seorang kafir saja menginginkan surga, apalagi kita sebagai seorang mukmin. Alangkah naifnya kalau kita tidak menginginkan surga dan tidak berupaya untuk meraih atau mendapatkan surga. Kalau kemudian kita tidak berjuang dan berkorban serta beramal untuk kemudian bisa mendapatkan surga, maka sungguh sangat ironis karena seorang kafir saja menginginkan surga, apalagi kita, gitu ya. Maka ayat ini menjadi sebuah perumpamaan dan pembelajaran bagi kita agar kita ini memiliki satu semangat, keinginan, cita-cita untuk bisa masuk di dalam surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adalah Quran surat Al-Hasr ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Jadi tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni-penghuni surga atau jannah itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, ketika kita besok itu berada di surga, maka sesungguhnya keberadaan kita di surga itu adalah sebuah keberuntungan, sebuah kebahagiaan, sebuah janji yang memang diberikan kepada orang-orang mukmin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, kalau kita tidak punya greget gitu ya, punya giroh gitu ya, untuk dapat meraih surga, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi, atau bahkan kita akan menjadi orang-orang yang celaka, atau mungkin kita akan menjadi orang-orang yang menyesal seumur hidup kita. Karena kalau memang sudah ditetapkan kita di dalam surga, di dalam neraka, maka sudah tidak ada lagi pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada lagi istilahnya kemudahan, keringanan atau kesempatan yang akan diberikan kepada mereka. Tidak ada lagi. Maka yang ada adalah apakah saya beruntung, apakah saya kemudian celaka. Maka itu harus dikonsep sejak sekarang, Bapak Ibu. Ya, keinginan kita untuk mendapatkan surga itu harus kita tanamkan sejak dini. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Umur kita ini sudah berapa? Mau tidak mau kita akan kembali. Dan kembali kita ini tidak ada yang tahu. Maka mari kita tanamkan di dalam hati kita, jiwa kita, diri kita ini bahwa saya harus bisa menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang menjadi refleksi kita atau sesuatu yang menjadi ingatan kita, Bapak Ibu. Kemudian gambaran kebahagiaan di surga. Kalau kemarin sudah kita sampaikan banyak hal terkait dengan ada 4 sungai yang ada di dalam surga. Maka yang di dalam Quran surat Al-Imran 185 ini kemudian dikatakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut.
Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Mau tidak mau, ingin tidak ingin, sadar tidak sadar Bapak Ibu bahwa kematian itu pasti akan datang. Dan kedatangan kematian itu tidak ada yang tahu. Karena ia menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ini yang harus kita waspadai. Karena memang menjadi misteri, tidak ada siapapun yang tahu. Penyebabnya apa nggak tahu. Kemudian di mana kematian itu kita juga tidak tahu. Penyebabnya apa kita juga tidak tahu. Umur berapa juga tidak ada yang tahu. Maka sesungguhnya ini yang harus menjadi ingatan kita setiap hari, sehingga dengan ingatan itu kita terus berbuat baik, dan berbuat baik, sehingga kita memiliki bekal untuk menuju pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cita-citanya, harapannya mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Bila mana orang-orang mukmin itu kemudian dijauhkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang sangat beruntung. Mafhum mukhalafatnya, ketika kita dimasukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang menghinakan kita, menyusahkan kita, menyengsarakan kita. Alhamdulillah. Maka harapan kita satu saja, Bapak Ibu, wa udkhilal jannah, dan kita dimasukkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menghuni surga itu adalah mereka yang beruntung, mereka yang berbahagia, mereka yang selamat, mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini Bapak Ibu hanyalah kesenangan yang memperdayakan, ya, kesenangan yang hanya menipu, kesenangan yang hanya bersifat fata morgana. Fata morgana itu istilahnya tidak pasti gitu, tidak pasti dan tidak kekal. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam kehidupan dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Jangan sampai kita kemudian berlebihan dengan kehidupan dunia. Karena Allah sudah mengingatkan alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, berlebih-lebihan, berorientasi pada dunia, itu akan melalaikanmu dari kehidupan akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita kembali kepada surga yang harus kita gapai dan harus kita capai dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa udkhilal jannah faqad faza. Kemudian pada Quran surat Hud ayat 108, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk atauan ghairu majdud. Adapun orang-orang yang berbahagia, sinten ingkang dipun maksud berbahagia wonten ing mriki inggih punika tiyang-tiyang ingkang dipun selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan dari neraka. Artinya adalah orang-orang yang memang akan digolongkan sebagai penghuni surga. Maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi.
Langit dan bumi di sini, Bapak Ibu, itu bukan langit dan bumi yang ada di dunia. Besok di alam akhirat atau di surga itu juga ada langit dan ada bumi. Langit dan buminya berbeda dengan yang ada di dunia ini. Saya ulangi lagi, adapun orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan ridho, orang-orang yang digolongkan menjadi penghuni surga, maka tempatnya besok di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Artinya di surga itu ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Jadi keberadaan para penghuni surga besok, Bapak Ibu, adalah kekal dan tidak ada putus-putusnya. Menawi sampun ngaten punapa awake dhewe niku mboten kepengin Bu. Pengen mboten Bu? Tergugah mboten untuk mau berjalan di jalan surga? Pengen mboten? Pengen deh mau berjalan di jalan surga. Jadi kalau kita menginginkan surga, kita harus berjalan di jalan untuk menuju surga. Jangan sampai kita justru berjalan menuju ke jalan neraka. Kalau ada orang ingin surga, tapi jalannya lewat jalan neraka, artinya bahwa orang itu memang tidak menginginkan surga, inginnya di neraka. Maka orang-orang yang mendambakan surga, perjalanannya pasti akan menuju pada jalan ke surga. Maka dengan berbagai ayat yang ada, Bapak Ibu, sekali lagi agar kita punya dirok, punya semangat untuk kemudian dapat meraih surga. Sekarang bagaimana caranya? Tentu saja Allah sudah memberikan jalan agar manusia itu bisa menuju kepada surga yang dicita-citakan. Quran surat Yunus ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatu wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dillatul ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala terbaik, yaitu surga. Berarti syaratnya Bapak Ibu bahwa pertama kita harus berbuat baik. Dalam kehidupan kita ini kita harus berbuat baik. Di dunia ini kita harus mau untuk berbuat baik. Sebaliknya jangan berbuat jahat, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat yang menimbulkan dosa. Syarat masuk surga adalah lilladzina ahsanul husna, yaitu orang-orang yang mau berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala terbaik, yaitu surga. Dan tambahan yang dimaksud Bapak Ibu adalah kenikmatan melihat Allah. Jadi kenikmatan melihat Allah, Bapak Ibu besok akan bisa melihat Allah kalau memang Bapak Ibu menjadi salah satu penghuni daripada surga. Jangan salah satu, apabila semuanya ini adalah penghuni surga. Amin. Jadi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan pahala yang terbaik oleh Allah, dari Allah. Dan tambahan pahala, yaitu dapat melihat Allah atau kenikmatan melihat Allah. Wa ziyadatun wa la yanhaku wujuhahum qatarun wa la tillah. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Yang dimaksud adalah bahwa muka mereka besok itu akan berseri-seri, tersenyum mataku. Jadi orang-orang mukmin, ketika mereka mendapat ridho dari Allah dan akan dimasukkan kepada surga, maka mereka akan dapat
dan juga muka mereka itu berseri-seri, serta tidak sedikit pun ada tanda kesusahan. Maka kalau sekarang ini kita susah di dunia, tidak ada apa-apa. Buat kenapa-napa gitu, susah di dunia, paling ya sedih lah. Tetapi kita kemudian besok bahagia di akhirat. Meskipun keinginan kita adalah bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, tentram dunia, tentram akhirat. Itu yang kita inginkan. Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Berarti salah satu syarat untuk bisa masuk surga berdasarkan Quran surat Yunus 26 Bapak Ibu adalah kita harus berbuat baik. Nah, berbuat baik itu seperti apa? Berbuat baik, ya, saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham ya. Salah satu contoh, menjawab salam, nah, itu kan kebaikan. Bahkan keharusan menjawab salam. Kemudian menengok orang sakit, kebaikan. Kemudian ketika ada orang yang meninggal dunia, kita bertakziah, kebaikan. Mengajak kepada kebaikan atau keimanan, ketakwaan, itu juga sebuah kebaikan. Saling membantu, saling memberi, saling mengingatkan, sabar, ikhlas, iling, banyak. Semua itu adalah kebaikan. Saya kira tidak perlu kita ulangi. Yang penting bahwa kita tahu salah satu syarat untuk bisa masuk kepada surga adalah agar kita berbuat baik dan tidak menyakiti orang lain, dan tidak merugikan orang lain, dan tidak menjadikan orang lain putus asa, dan masih banyak lagi. Itulah kebaikan-kebaikan yang akan bisa memasukkan kita kepada surga. Berarti harus berbuat baik, kata ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka selalu diingat Bapak Ibu di setiap hari kita, apakah kita sudah berbuat baik atau belum? Atau sebaliknya, apakah di setiap kehidupan kita sehari-hari kita selalu menyakiti orang lain? Nah, ini harus menjadi ingatan kita setiap hari. Kalau di setiap harinya kita ini bisa berbuat baik, maka insya Allah sebagaimana Quran surat Yunus ayat 26 di atas, kita akan dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Kemudian yang kedua, Quran surat Hud ayat 23. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa batu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan merendahkan diri kepada Allah, merendahkan diri kita, artinya kita tidak sombong masuk neraka, merendahkan diri masuk surga. Ciri penghuni surga adalah merendahkan diri di hadapan Allah dan di hadapan para manusia. Ketika kita kaya, kita tetap rendah diri. Ketika kita ini berilmu, kita tetap rendah diri. Ketika kita ini banyak pengikutnya, kita juga tetap rendah diri. Ketika kita menjadi orang yang kuat, kita tetap merendah diri, tidak sombong. Sombong itu kan bisa karena kekayaan, bisa karena kepandaian, bisa karena uang, menangan, atau bisa karena banyak pengikut, akhirnya sombong, takabur. Nah, takabur itu adalah ciri daripada penghuni neraka. Sementara rendah hati, rendah diri itu adalah ciri para penghuni surga.
surga. Maka di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang memang tawadhu. Tawadhu itu bahasa Arab artinya merendahkan diri. Jangan sampai kita takabur sombong terhadap sesama manusia, merendahkan diri, sopan, santun, berbudi luhur, dan banyak. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu apa yang dimaksud rendah diri dan tidak sombong. Dan itu yang akan menjadi prasyarat agar kita dijadikan oleh Allah sebagai para penghuni surga. Termasuk kesombongan itu kan kesenangan-senangan gitu Pak Ibu ya. Jadi termasuk kesombongan itu adalah kesenangan-senangan, tapi termasuk sifat rendah diri itu adalah saling menghargai, saling menghormati. Jadi kalau ada perbedaan antara bapak dan ibu, itu masing-masing harus bisa menghargai, harus bisa menghormati. Jangan sampai kemudian perbedaan itu malah dijadikan landasan untuk saling menyalahkan atau menghina satu dengan yang lain. Suaminya berteriak kepada istrinya, istrinya juga berteriak kepada suaminya. Nah, ini jangan sampai. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling menerima perbedaan di dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya sebagai prasyarat masuk surga adalah Quran surat Maryam ayat 59-60. Ini yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Selamat ya. Surat Maryam 59-60. Faqala fa min ba'dihim khalfun atau sholat wa tabu syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sudah mereka pengganti atau generasi yang tidak baik, yaitu menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan atau kesengsaraan atau kerugian. Illa yang utamanya di sini sebagai prasyarat masuk surga. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna syai'a. Jadi illa kecuali man taba sing sapa wonge gelem tobat wa amana lan iman wa amila sholihan saha ngamal saleh fa ulaika ingkang wong akeh kuwi mau yadkhuluna jannah bakal dilebokake ana ing swarga wa la yuzlamuna syai'an lan ora bakal dinaniaya sak itik-itik apa nih sak itik-itik sak itik-itik kecuali orang yang bertobat. Oke. Jadi kalau di ayat sebelumnya adalah mereka menyia-nyiakan sholat, artinya di dalam melaksanakan sholat ini ya nek kober karo nek iling, nek berlik kan. Sholat kok berlik gitu, nek kober karo nek iling. Ini termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Itu yang punya pandangan nek sholat gur nek kober karo nek iling. Padahal sholat ini utama. Kunci pokok agama itu adalah sholat. Termasuk apa yang membedakan antara seorang mukmin dan seorang kafir. Malah diyufariqu bainal mukmin wal kafir, yakni tarkus sholat, yaitu meninggalkan sholat atau bermain-main di dalam sholatnya itu. Nah, maka orang-orang yang semacam itu mereka akan menemui kesesatan atau kehinaan, atau mereka termasuk orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, keinginannya.
Illa, nah, ayat selanjutnya illa kecuali mantaban, barang siapa bertaubat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini termasuk orang-orang yang dosa atau orang-orang yang banyak dosanya, banyak orang-orang yang banyak berbuat salah, maka kalau kita ingin masuk surga, syaratnya adalah kita mau bertaubat. Taubatan nasuha. Taubat itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, apa Bu? Tidak akan mengulangi. Apa mulai? Yang kedua, mungkin pada si Malik, karena sudah pernah disampaikan. Jadi ada 3 syarat daripada taubat. Nah, orang-orang yang bertobat kembali kepada surga lagi aja. Dan orang-orang yang bertobat itu adalah mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga. Berapa kali kita bertobat dalam setiap harinya, Bapak Ibu? Rasulullah saja itu orang yang maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan-kesalahan dan juga dari dosa-dosa. Itu bertobat setiap hari itu 70 sampai dengan 100 kali. Sementara kita ini berapa kali? Ini kayak kata gue, astagfirullahaladzim, setiap sholat ping 33 kali 5 berapa Bu itu berarti? Mama 30 ping 5, 1 second. 1 second, 30 ping 5, 15. Berarti 165 kali ya, istighfarnya itu baru sholat fardu, belum nanti sholat sunnah rawatibnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lafazkan di setiap setelah sholat itu betul-betul datang dari hati kita, datang dari jiwa kita, datang dari nurani kita, yang betul-betul memang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kemudian setelah istighfar, kok besok mengulang lagi, atau setelah sampai di jalan mengulang lagi, nah ini istighfarnya berarti muspro. Yang 20 ning muspro itu neten dalam utawa tak omah, makin terus lali baleni apa sing wis ditindake saderengipun. Jadi bertobat Bapak Ibu, insya Allah sebanyak apapun dosa kita, asalkan bukan dosa syirik, ya. Syirik pun kalau kemudian sebelum meninggal dunia kita bertobat kepada Allah, kemudian menghapus kesyirikan itu, kembali kepada keimanan, maka Allah akan menerima tobat kita. Tapi kalau sudah meninggal dunia, ya meninggal dunia dalam keadaan musyrik atau syirik, melakukan syirik, sudah dijamin pasti akan masuk neraka. Alhamdulillah. Jadi taubat Bapak Ibu, maka marilah kita senantiasa bertobat kepada Allah di setiap waktu kita. Karena disadari atau tidak bahwa secara disengaja ataupun juga tidak, kita ini pasti memiliki dosa dan berbuat dosa. Oh boten, Pak, kula boten duwe dosa katose nek dinten iki yang kula boten larane, boten apa ngapusi sedherek utawi tanggi-tanggi kula. Nah itu mungkin tidak, tetapi mungkin panjenengan ngerasani, ya, ngerasani dari kejauhan. Nah itu ya termasuk dosa. Maka ketika kita melakukan dosa, maka setiap hari pula kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat, ya. Kemudian selanjutnya, artinya banyak jalan agar kita ini dapat meraih surga, Bapak Ibu. Maka kalau sudah banyak jalan menuju surga, kok kita tidak mau menempuh salah satu jalan daripada jalan-jalan surga itu, ya sudah, wassalam.
ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di setiap hari kita, perbaikan-perbaikan kehidupan yang ada di setiap hari kita. Yang selanjutnya adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu ya kuwi mau wong kang padha ngucap rabbuna Allah, Rabbu adalah Allah, pangeranku iku nika Allah, summa banjur istiqomah tatanazzalu alaihimul malaika ingkang mongko para malaikat padha mundhur ala takhafu mongko aja padha wedi wala tahzanu aja padha susah wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira bahwa kepada orang-orang yang istiqomah, tetap dalam iman, tetap dalam ketakwaan, tetap dalam amal soleh, tetap dalam kebaikan, itu adalah surga yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam berbuat baik, di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, Bapak Ibu, itu perlu kesinambungan terus-menerus. Yang namanya baca Quran itu tidak hanya sekali, seminggu, 1 bulan, setahun, 2 tahun, tapi sepanjang hidup kita. Sholat yang diperintahkan 5 waktu itu juga tidak hanya mingguan, bulanan, tahunan, tetapi sepanjang hidup kita. Termasuk kebaikan-kebaikan yang lain itu adalah berkesinambungan, artinya terus dilakukan. Nonton ya, ajak gitu. Sidik nih ajak. Itu yang paling penting, istiqomah. Dan orang-orang yang istiqomah ini Bapak Ibu, mereka yang akan digolongkan menjadi para penghuni surga. Kalau kita tidak istiqomah, maka sesungguhnya kita sudah keluar dari salah satu jalan menuju surga. Wes ora istiqomah, ora tobat, sombong, tumindake elek, pun niku boten enten pengarep-arep ya. Kajaba geni sing panas tur bulan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu, keluarga kita, masyarakat kita ini betul-betul terjaga daripada godaan setan, dan semoga diberikan istiqomah, diberikan kemudahan untuk berbuat baik, ya, berkehidupan tawadhu, rendah diri, kemudian selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan menghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Wabil mekaten Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken, estunipun menika tasih kathah ayat-ayat ingkang nuju dhateng surga. Jadi masih ada beberapa ayat yang memang menuntun kita bagaimana kita supaya bisa masuk surga. Ada banyak petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi insyaallah nanti akan kita sambung di lain kesempatan. Intinya Bapak Ibu, pada malam hari ini marilah kita masing-masing individu kita ini betul-betul menguatkan niat kita, semangat kita, keinginan kita, cita-cita kita untuk bisa masuk di surganya Allah sebagai para penghuninya. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan petunjuk dan memberikan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum